1906. Di sini saya akan memaparkan beberapa produk dan bahan yang dapat mengakibatkan keracunan serta penanganan apabila keracunan itu terjadi. Baik, jadi zat pertama yang dapat mengakibatkan keracunan itu adalah cairan pembersih kamar mandi. Di mana cairan pembersih kamar mandi atau toilet ini dia mengandung suatu zat aktif yang berupa HCl, yaitu suatu asam yang termasuk ke dalam zat korosif. Dan zat korosif ini sendiri merupakan bahan yang dapat merangsang terjadinya karat pada logam, dan apabila zat korosif ini dia berkontak dengan zat lain, dia dapat menghancurkan zat tersebut. Dan HCl ini apabila dia tertelan karena bersifat asam, dia dapat merusak lambung dan terjadi koagulasi nekrosis. Dan gejala yang dapat timbul apabila kita keracunan dari produk ini sebenarnya tergantung dari keadaan fisik, jenis, dan juga jumlah zat yang tertelan. Namun umumnya gejalanya itu dapat berupa timbul warna keputihan atau biru di bagian bibir dan juga selaput lendir. Kemudian dapat terjadi rasa panas dan terbakar pada tenggorokan dan juga mulut, serta dapat disertai dengan nyeri pada lambung dan juga disertai dengan mual. Kemudian untuk komplikasinya, untuk komplikasi yang dapat terjadi ketika kita menelan produk ini dapat berupa penyempitan dan stenosis kerongkongan, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan menelan dan juga perasaan tertekan di belakang tulang sternum kita. Untuk komplikasi selanjutnya dapat berupa karsinoma esofagus dan juga lambung. Selanjutnya untuk tata laksana dapat diberikan pada orang yang menderita keracunan akibat zat ini. Yang pertama adalah karena ini merupakan zat korosif, jadi sebaiknya jangan merangsang untuk muntah dan memberikan arang aktif ketika zat ini telah masuk ke dalam tubuh kita, karena bisa menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut pada mulut, kerongkongan, esofagus, serta lambung. Kemudian berikan air atau susu segera mungkin untuk mengencerkan zat korosif tersebut. Dan selanjutnya, jika dalam kondisi berat, jangan coba untuk memberikan apapun, namun sesegera mungkin untuk kita dapat merujuk orang tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian produk selanjutnya yang dapat mengakibatkan keracunan apabila tertelan adalah kapur barus. Di mana kapur barus ini sendiri dia mengandung suatu bahan aktif yaitu naphthalen yang merupakan suatu zat hidrokarbon. Sebenarnya pada awalnya sendiri kapur barus ini memiliki fungsi untuk menjaga kualitas pakaian kita serta banyak fungsi lainnya. Namun apabila dia tertelan tentu dapat menimbulkan efek samping bagi tubuh kita, salah satunya adalah dapat menimbulkan keracunan. Dan hidrokarbon ini apabila tertelan dia dapat berbahaya bagi saluran napas kita. Di antara gejala yang dapat timbul ketika seorang itu menelan kapur barus adalah batuk dan tersedak setelah menelan. Kemudian dapat disertai dengan rasa terbakar di perut dan juga bisa disertai dengan muntah, dan selanjutnya napas bisa menjadi lebih cepat dan kulit berwarna kebiruan atau sianosis. Dan selanjutnya komplikasi yang dapat timbul ketika menelan zat ini itu adalah dapat menyebabkan pneumonitis. Kemudian untuk tata laksana yang dapat diberikan, yang pertama kita dapat memastikan ABC dari korban itu aman, yaitu airway, breathing, dan circulation. Dan kemudian kita dapat mengontrol tanda vital dari korban tersebut. Dan selanjutnya kita dapat melepaskan pakaian korban apabila terkontaminasi, dan jangan melakukan dekontaminasi lambung dengan arang aktif karena hidrokarbon sendiri dia bersifat korosif. Dan selanjutnya adalah kita dapat merujuk pasien tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian bahan ketiga yang dapat mengakibatkan keracunan adalah alkohol, di mana salah satunya adalah minuman yang mengandung alkohol karena dia mengandung etanol atau etil alkohol. Jadi minuman yang mengandung alkohol apabila dia dikonsumsi terlalu banyak dapat mengakibatkan keracunan alkohol atau overdosis alkohol. Jadi alkohol ini dia akan meningkatkan aktivitas GABA dan juga sistem opioid endogen di otak yang menyebabkan euforia dan perasaan nyaman. Jadi dengan meningkatkan sinyal GABA di otak, alkohol ini akan berhubungan dengan koordinasi dari otot, bicara, penglihatan, maupun perencanaan. Sehingga gejala yang muncul apabila seseorang terkena keracunan alkohol atau overdosis alkohol diantaranya adalah kebingungan atau disorientasi, kemudian dapat mengakibatkan mual dan muntah, serta tidak stabil, sempoyongan, bicaranya menjadi meracau, dan juga wajahnya bisa menjadi kemerahan. Selanjutnya untuk komplikasi yang dapat terjadi apabila seseorang
mengalami keracunan alkohol atau overdosis alkohol. Yang pertama adalah tersedak, di mana alkohol sendiri dapat menyebabkan muntah. Dan karena menekan refleks muntah ini, kondisi ini dapat meningkatkan resiko tersedak muntahan jika seseorang itu pingsan. Selanjutnya ada berhenti bernafas. Jadi ketika seorang menghirup muntahan secara tidak sengaja ke dalam paru-parunya, dia dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang berbahaya atau fatal. Dan selanjutnya ada kejang, di mana tingkat gula darah yang mungkin turun sehingga ke kondisi yang cukup rendah dapat menyebabkan kejang ketika mengalami overdosis alkohol. Dan terakhir, tata laksana yang dapat diberikan kepada orang yang menderita keracunan alkohol diantaranya adalah yang pertama, kita dapat memastikan ABC dari pasien tersebut aman, yaitu airway, breathing, dan circulation. Kemudian kita juga dapat mengontrol tanda vitalnya. Dan selanjutnya dapat melakukan bilas lambung, induksi muntah dengan menggunakan karbon aktif untuk mengeluarkan alkohol dari saluran cerna. Dan selanjutnya kita dapat merujuk penderita tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.